Terima kasih buat Redis yang memberikan anugerah kesempatan saya bisa melayani. Thank you ya yang mengkoordinir dari mulai Leni, Yen Yen, Ling Ling, desainnya juga dari siapa tuh Stephanie sangat bagus sekali. Leni udah sehat ya? Hari ini Leni udah 5S. Sehat kok, thank you. Sehat, sukacita, segar, smile, senyum, dan semangat. Baik, hari ini saya sangat semangat sekali untuk sharing sesuatu karena ada sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, bicara tentang karakter of Christ. Sejujurnya teman-teman, setiap kali ada undangan Zoom malam hari, saya selalu meminta maaf, menolak. Karena kalau sudah di rumah itu, saya harus istirahat bersama dengan istri, dan juga Zoom itu memerlukan ternyata adalah laptop harus 2, harus 3, ini ada lampu sorot dan yang lain, sedangkan di rumah nggak ada. Tapi pagi ini semua ada ini, persiapan PowerPoint, lampu, dibantu sama Andri, laptop ada 1, 2, 3. Jadi ternyata Zoom itu bagi seorang pembicara itu persiapan itu lebih matang daripada kalau saya bicara onsite di gereja, hanya bawa diri, bawa nyonyot, langsung gitu. Jadi karena itu 1 jam lebih 20 menit ini ya, pertama kita akan sharing, yang kedua kita akan tanya jawab, dan yang ketiga kita akan simpulkan. Baik. Dasar ayatnya Roma 8 ayat 28 ayat sampai 29. Saya akan bacakan. Ya kelihatan nih, harus besar. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa, teman-teman? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, teman-teman, ada banyak khotbah berbicara tentang Roma 8 ayat 28 itu sangat bagus. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, kita tidak akan bahas itu. Intinya adalah ayat 28 itu adalah berbicara adalah bahwa apapun terjadi dalam hidup kita, mau sehat, mau sakit, mau suami baik atau tidak baik, ada badai, kaya dan miskin, intinya adalah semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, tapi poinnya, sebenarnya segala sesuatu yang diizinkan itu, oke. Saya adalah orang yang sangat menghargai dan sangat senang ketemu dengan muka-muka yang tersenyum. Senyum dulu. Dan yang kedua, kalau boleh minta ininya dibuka semua supaya saya memperhatikan. Wah, memang macan-macan ini, mami-mami cantik semua ini. Ada berapa banyak, Dek? 52. Oke. Nah, tujuan dari semua itu sebenarnya adalah ayat 29, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Gambaran anaknya itu adalah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Nah, poinnya, teman-teman, Tuhan akan izinkan semua terjadi masalah dalam hidup kita. Apapun, suka, duka, senang, sakit, sehat, itu untuk apa? Tujuannya adalah supaya karakter sampean, Anda dan saya, oke, mempunyai karakter serupa dengan karakter Kristus. Katakan yes dulu. Apapun masalah dalam keluarga, kegoncangan, kenyamanan, bahkan firman yang disampaikan hari ini, sampai hari ini kita masih sehat. Untuk apa? Supaya Anda dan saya punya karakter seperti Kristus. Nah, kita simpulkan esensinya. Puncak yang tertinggi dalam kehidupan kekristenan
Puncak yang tertinggi dalam kehidupan manusia bukan dia menjadi seorang yang terkaya, bukan menjadi seorang istri yang paling hebat, bukan dia menjadi seorang yang paling berpengaruh, bukan dia mempunyai anak-anak yang hebat dan yang bukan. Itu hanyalah sarana sekunder. Tapi dengarkan ini, poin ini yang paling penting. Tujuan Allah menyelamatkan saudara bukan untuk masuk surga saja, tapi tujuan yang paling tinggi, paling puncaknya, supaya Anda dan saya punya karakter seperti Kristus. Oke? Nah, sekarang saya akan tampilkan apa itu karakter. Saya jarang sekali mengutip banyak sekali quote-quote karena itu menjenuhkan. Tetapi narasi karakter yang baru saya dengar yang terbaik itu adalah dari Pastor Jeffrey Rahmat, dan terpaksa dan harus dengan sukacita saya ketik satu demi satu sampai titik komanya dan saya akan sampaikan kepada teman-teman, ya. Saya akan bacakan kan ini sangat bagus. Nanti kalau yang mau saya akan kirim kepada LinkedIn Yen, Leni dan Stefani, ya, untuk dibagikan. Oke, siap teman-teman. Oke. Karakter itu apa, Pak Tim? Ini karakter ini nih. Saya bacakan ya ini karena titik komanya sangat hebat sekali nih. Karakter adalah kualitas mental dan moral yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya sebagai seorang individu. Next. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita yang sebenarnya, tercermin dari tindakan-tindakan kita setiap hari. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada talenta kita. Why? Sebab talenta yang kita punya adalah pemberian Allah. Tetapi karakter adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita yakinin dalam hidup kita. Next. Oke. Nah, dengan demikian, supaya ada gambaran, saya akan menggambarkan tentang talent is a gift, but character is a choice. Talenta adalah satu pemberian, tapi karakter adalah pilihan. Oke, nangkap sesuatu? Nah, sekarang saya akan masuk kepada gambar ini. Nah, teman-teman, ada banyak orang membangun dalam hidupnya itu adalah seperti sebuah pohon. Pohon yang besar ada buah-buah. Kelihatan kan? Nah, pohon yang kelihatan, apa yang kelihatan itu adalah sementara. Tapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan adalah apa yang mengakibatkan pohon ini menjadi besar, buah-buahnya menjadi manis. Sebenarnya dasarnya adalah akar-akar ini. Back to root. Dasarnya adalah di bawah karakter ini. Karakter ini adalah teman-teman menjadi fondasi yang sangat kuat untuk supaya pohon ini menjadi besar dan berbuah-buah. Nah, poinnya, tangkap. Kalau seseorang membangun pohon ini supaya kuat adalah ke dalam, seharusnya demikian. Tapi hari-hari sekarang, terutama di akhir zaman, banyak pribadi, banyak anak-anak yang dididik, bukannya karakter yang kuat di dalam, tetapi adalah di luar. Di luar itu adalah karisma, reputasi, pencitraan, kepandaian, kekayaan, dan yang lain-lain. Bahayanya, kalau karakter seorang pribadi atau seorang anak belum mengakar karakter dalam kejujuran, dalam kesetiaan, di dalam kebaikan, di dalam kasih, di dalam iman, enggak kuat, dia dikarbit, dibombardir untuk ekspor keluar. Ya, karismanya, kepintarannya, sekolah dari luar negeri, oke aja. Tapi karakternya nggak bagus, ya, reputasinya dibangun, pacaran baru beberapa bulan, bang dan yang lain. Kalau karakternya nggak kuat,
itu bisa roboh dalam hidup seseorang. Bukankah ini sedang terjadi dalam kehidupan kita? Ketika seseorang dapat jabatan sebagai seorang hamba Tuhan, menjadi kaya, suami menjadi kaya, istri menjadi kaya, banyak fasilitas, apakah membuat orang itu makin baik? Justru makin hancur. Maafkan, berita yang paling hot saat-saat sekarang adalah Jimbo dan Sambo kan. Kenapa bisa ngebunuh ajudannya dan berani-beraninya di rumah dia bunuh? Kenapa ya? Karena antara karakter dengan karisma dia tidak seimbang. Ketika seseorang dapat jabatan, sesuatu, kekuasaan, akan sangat berat sekali menanggung konsekuensi daripada reputasi dia, jabatan dia, karisma dia. Ketika karakternya nggak seimbang, itu akan jatuh. Ketika kita punya suami, ya, akarnya tidak kuat dalam kesetiaan, dalam tanggung jawab. Dan dia ada kekuasaan, dia ada reputasi, dia ada komisi. Bisa-bisa menjadi gengsi, menjadi gila. Jadi poinnya teman-teman, hidup ini sebenarnya harusnya adalah apa? Membangun akar-akar yang dalam. Dulu karakter yang dalam. Ketika karakternya dalam, kuat dalam integritas, kesetiaan, kejujuran, dan yang lain-lain, maka pohon itu akan stabil, akan konstan, akan berbuah-buah keseimbangan ini. Siapapun orangnya, apapun reputasinya, apapun jabatannya, kalau yang dibangunnya hanyalah yang kelihatan buah-buahnya, hanya kecantikannya, hanya ketampanannya, hanya kekayaannya, hanya polesan luar tanpa karakter, dosa akan sangat cepat untuk membuat dia jatuh. Selama pelayanan saya 40 tahun, saya melihat beberapa teman-teman saya hamba Tuhan yang sangat hebat, jemaat 2.000, 3.000, rektor, itu ternyata dia bisa berzina, menjalamin seorang wanita dan akhirnya hancur, akhirnya dipenjara 10-20 tahun. Kemarin kita mendengar satu berita, seorang hamba Tuhan di Singapura, ternyata dia gay. Pada dia khotbah, dia hebat dan yang lain-lain. Kenapa? Pertanyaan itu katanya kenapa? Kalau kita mau selidiki kembali adalah apa yang dia tampilkan di luar. Kita tidak menghakimi. Please, saya juga banyak kekurangan teman-teman. Katakan yes dulu. Saya juga banyak kekurangan teman-teman. Apa yang ditampilkan, reputasi, khotbah, pengajaran, itu sebenarnya hanyalah talent, karisma. Kita tidak tahu bagaimana dengan akar karakter yang di dalam ini. Jadi poin saya teman-teman, kalau Anda sebagai pribadi, wanita, bangun yang terutama energi kita, bangun anak-anak kita, bukan reputasi yang di luar, hanya penampilan luar, hanya kekayaan, hanya kecantikan, hanya kehebatan, walaupun itu sekunder, oke. Tapi energi kita yang terutama, halo teman-teman ladies, kalau ada anak saya juga mendengarkan, cucu saya juga mendengarkan, energi kita yang harus dibangun. Yen, halo Yen, Yeni Fitria, beritahu sama Yohan, beritahu sama Ling, sama si Ian, ya, jangan dibenggal saja. Beritahu sama Leni, Wema Bagernya. Energi kita yang harus dibangun itu bukan yang buah-buahnya, bukan yang ini apa, bukan daun-daunnya, tetapi adalah yang tidak kelihatan, yang kekal itu apa? Akar back to root, kembali kepada akar. Akar itu apa? Karakter yang dibangun. Kalau karakternya bagus, nanti selaras, nanti pohonnya juga akan tinggi, akan berbuah-buah manis. Dan itulah yang dikatakan keseimbangan antara karakter dan karisma.
hari-hari ini kita akan melihat firman Tuhan akan digenapin. Satu hari akan ada badai topan datang. Dibangun di atas apakah kehidupan kita? Kalau yang dibangunnya ada di atas pasir, pasir itu ada karisma, reputasi, komisi, dan yang lain, prestasi dan yang lain-lain, itu akan roboh. Siapapun dia, mau hamba Tuhan, mau orang kaya, mau orang baik, akan roboh. Tetapi Alkitab katakan, ketika ada badai, topan, dahsyat dan yang lain, dibangunnya, tetapi dasarnya itu adalah di batu karang. Batu karang bicara tentang karakter yang kuat. Maka apa yang terjadi, teman-teman? Maka dibangun di atas prinsip, maka bangunan itu, pohon itu akan tetap kokoh kuat. Jadi poinnya, bukan jangan ada badai, topan, perang dunia, nuklir, kita nggak tahu. Tapi dibangun di atas dasar apakah hidup kita. Harusnya adalah, setuju teman-teman? Karakter itulah yang membuat akhirnya menjadi sesuatu yang sangat kuat dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan kalau anak-anak kita satu saat tidak sayang sama orang tuanya, menjadi anak maling kundang, karena yang diberikan hanyalah kekayaan, kemudahan, reputasi, dan yang lain-lain, pohon dan segala macam. Tanpa karakter, dia akan menjadi orang yang paling jahat di dunia ini. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju? Jadi semua pengajaran bukan hanya bicara tentang berkat, kekayaan, harus bahasa roh, itu bagus-bagus saja. Tapi saya sangat yakin dalam hidup ini setelah berusia 61 tahun ini, lebih gampang menemukan orang pintar daripada menemukan orang yang baik karakter. Karena kepintaran bisa membuat orang menjadi li cubeng, lihai, culas, dan bengkok. Lihai, likiat, licik, lir. Setuju Felicia? Kokoh Kevin mah karakternya bagus tuh. Jangan khawatir, di bawah kemanapun juga dia akan tetap setia. Karena anak Coach Cacai dasarnya sudah bagus. Yes. Yes teman-teman. Karakter itu adalah the first. Nah sekarang dalam beberapa menit ini kita akan melihat ya teman-teman. Udah gitu kita akan diskusi ciri-ciri karakter itu Pak Tim apa gitu supaya ada bentuknya ya. Buah-buah karakter itu apa? Dengan cepat ya saya akan batasin supaya kita bisa diskusi yang akan lebih menarik ya. Oke? Andri kasih waktu ya berapa menit lagi kita akan ini. Oke. Nah ayatnya, dasar ayatnya itu adalah dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Yuk kita baca bersama-sama. Siap teman-teman? Yang bagian pertama adalah pentingnya karakter. Setuju? Nah bagian kedua adalah ciri-ciri karakter itu apa aja. Oke, siap? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Yuk baca sama-sama. Karena engkau muda atau engkau wanita. Jadilah teladan. Oke, role model bagi orang-orang percaya dalam apa? Yuk. Pertama, perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Yang ketiga, dalam kasih. Yang keempat, dalam kesetiaanmu. Dan dalam yang kelima, kesucian. Nah, kita akan batasin hanya 5 saja dengan cepat. Dan kita tidak akan bahas terlalu dalam. Anda sudah ngerti lah. Tapi saya akan sampaikan esensi aja. Ada 5 ciri orang ini karakternya bagus atau enggak. Dari apa? Kita akan mengenal dia itu karakternya bagus atau enggak. Bad karakter atau good karakter. Ada 5 kita cirinya. Yang pertama adalah dari perkataan. Dari perkataan kita bisa melihat orang ini karakternya membangun atau menjatuhkan. Menjatuhkan atau membangun. Oke? Nah, yang menjatuhkan adalah saya tuliskan SOK. Nah, saya beberapa puluh tahun yang lalu waktu muda belajar tentang training Dale Carnegie. Semua materinya lupa.
Yang masih ingat nempel sampai hari ini itu adalah kata SOK sampai hari ini. Dan saya selalu sharing kepada banyak. SOK disingkatkan. Perkataan yang karakternya dari ada SOK. S yang pertama adalah selalu salahkan. Yang kedua adalah selalu omel. Siapa yang suka ngomel? Pria atau wanita, suami atau istri. Yang ketiga adalah kritik. Nah, orang yang karakternya bad attitude, bad karakter adalah SOK. Ada nggak di sini yang shock? Dari wajah sudah kelihatan ya. Coba bukalah apanya ini? Foto apa? Teman-teman supaya aku lihat wajah-wajahnya ya. Dari wajah udah kelihatan Anda tidak SOK, tidak shock, tapi membangun. Dan yang bangun itu adalah sip. S yang pertama adalah support. Selalu kau ketemu dengan dia, selalu kita lebih segar, kita lebih kuat karena selalu kata-katanya adalah meneguhkan, mengokohkan, mendoakan, mengencourage. Jadi kalau saya ketemu beberapa orang teman-teman sedang lemah, lesu, leles, letoy, selalu kau ketemu dengan ini, saya selalu cari orang model begini. Dan benar-benar dia dalam waktu 5-7 menit saya segar. Kenapa? Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggembalakannya akan memakannya. Oke? Support. Yang kedua adalah introspeksi. Daripada ngomel, introspeksi ya. Kenapa saya di banyak konflik sama orang lain ya? Kenapa saya banyak sekali berantem ya sama suami saya ya? Kenapa ya anak-anak saya nggak nurut ya dengan perkataan saya, dengan mertua, dengan kawan sepelayanan? Introspeksi. Ada sesuatu nggak karakter kita? Termasuk saya juga harus introspeksi. Yang ketiga adalah sip, adalah memuji. Memuji dengan tulus. Halo Helen? Helen masih ngajak Helen? Helen dari wajah udah kelihatannya selalu memuji suami dengan tulus ya. Yes teman-teman. Halo Christine, siap? Oke. Pertama ada perkataan. Next supaya kita bisa selesai. Yang kedua adalah dari mana kita bisa melihat ini karakter orang ini bagus atau tidak? Untuk terutama dari sini adalah dari tingkah laku. Nah, tingkah laku ini Stephen Covey mengatakan ada dua macam. Ketika masalah sesuatu terjadi. Jadi gini, karakter seseorang akan kelihatan bukan pada waktu dia sedang tenang. Karakter seseorang akan kelihatan pada saat orang itu tertekan. Tertekan ke bawah dengan penderitaan, dengan penyakit, atau tertekannya ke atas, punya kekuasaan. Oke? Nah, sifat karakter seseorang akan muncul. Nah, ketika tekanan terjadi, akan muncul dua tipe respon. Respon yang pertama ada reaktif. Reaktif adalah membiarkan pengaruh-pengaruh dari luar mengendalikan respon mereka. Dia menjadi korban keadaan. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup dia reaktif. Oh, gara-gara kamu membuat saya menderita. Gara-gara masalah ini membuat saya menjadi jatuh. Selalu menjadi korban keadaan. Tapi orang yang punya karakter yang seperti Kristus adalah proaktif. Respon mereka didasarkan atas pilihan bertanggung jawab yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, mempengaruhi keadaan. Nah, saya jadi ingat pada waktu Sieni masih ada di rumah, belum menikah dengan Rehan dan punya anak 2, setiap hari tertentu dia itu berolahraga. Nah, malamnya aku nggak sempat ngobrol sesuatu. Ya, biasanya dia pergi bawa mobil aku, Yeyen biasa juga fitness ke tempat yang lain, oke, mobil karena ada 2 gitu. Sieni fitness di Batu Nunggal pagi-pagi. Saya lupa jam 8
itu saya bagian ngasih training kepada mahasiswa kedokteran yang baru masuk, ya. Pengenalan, kasih motivasi mahasiswa kedokteran di Maranatha. Jadi pada waktu itu saya sangat kaget sekali, mobil nggak ada. Yang ada hanya supir saja. Saya telepon, saya ini nggak ngangkat-ngangkat. Dia keasikan mungkin, udah sport, ngobrol, sharing, dan yang lain-lain. Nah pada waktu itu, apa yang terjadi? Saya bisa reaktif atau proaktif. Kalau saya reaktif, saya akan marah-marah sama si ini. Saya akan WhatsApp gini, kamu nggak tahu diri, udah kecil digedein, udah gede, susah dikecilin. Tahu nggak ini papa itu ada tugas mulia, beng dan segala macam. Kamu itu nggak tahu, bisa saya obrol gitu, pakai WA, saya nggak mau ketemu kamu, saya akan marahin kamu, bang, saya bisa demikian. Tapi saya pada waktu itu sabar. Ada emosi nggak ingin marah? Ada. Karena ini the power of kefefet. Jam 8 saya harus hadir di sana. Setengah 8 baru pulang. Jam 8 kurang seperempat harus pulang. Apa yang saya lakukan? Saya proaktif. Saya tidak ingin jadi korban keadaan. Saya yang memegang remote lu susah. Mau cadel atau nggak cadel, mau senyum atau nggak senyum, saya yang pegang remote. Saya mau matiin atau saya mau AC-nya berapa, temperaturnya berapa, saya yang menentukan. Saya mau nggak jadi mau korban keadaan. Apa yang saya lakukan? Saya proaktif. Oke, saya panggil supir saya. Ya, si Dedi, Dad, siapkan Dad. Mau kemana Pak? Pakai motor. Bapak nggak malu? Dari dulu juga saya mah motor-motoran, jualan kompor, jalan kaki juga udah biasa. UI udah ider, dikejar anjing udah biasa. Saya minta helm. Waduh, itu rambut yang sudah dirapi-rapikan, mau ketemu dengan COC, mahasiswa kedokteran, itu mau jadi suram rambut, jas juga, akhirnya nggak pakai jas, dan saya naik motor ke Maranatha. Biasanya ke Maranatha dari rumah itu ada berapa stopan, berapa banyak. Tapi benar-benar ini benar itu. Tidak ada satu stopan pun merah. Itu ada, saya udah itu sekitar 10 itu. Itu hijau terus. Pas jam 8 kurang 5 menit saya udah sampai di sana. Dan ketika saya sampai di sana, saya katakan, ada nggak di antara Anda yang punya orang tua yang hancur? Wah, banyak kata. Ada yang di patah hati, ada. Saya katakan, saya cerita tentang Sieni, tapi saya bukan korban keadaan. Saya tidak menyalahkan keadaan, situasi, kondisi nanti. Tapi saya proaktif. Saya memegang keadaan. Dan apapun, bukan benar atau salah, respon yang ada dalam hidup saya, yang membuat akhirnya menjadi baik. Dan ketika Sieni pulang malamnya, dia peluk saya, dia kata, Pak, minta maaf. Papa, saya bangga sama Papa. Kok Papa nggak marah ya? Kok Papa nggak WA ya? Tapi Papa katakan, Sien, lanjutkanlah fitness sampai menjadi langsing dan kuyus. Saya suka cita dan saya naik motor, happy. Mahasiswa diberkatin, tidak menyalahkan situasi, dan komitmen akan menyelesaikan kuliah 4-5 tahun sampai selesai, dan mereka hari ini udah pada selesai jadi dokter ngonok anu kotor. Ketemu di koas di Maranatha, saya juga ngajar lagi di rumah sakit Maranatha. Siang ini dia cerita, Pak, masih ingat 5 tahun yang lalu? Apa? Cerita Bapak itu yang membuat bekal buat saya. Dahsyat enggak? 5 tahun yang lalu semua materi lupa, tapi cerita ingat Sieni, dan dia tidak menyalahkan, tapi menjadi mempengaruhi keadaan. Teman-teman, tingkah laku bukan benar atau salah, respon yang menentukan. Katakan yes. Oke, yang ketiga, next, kasih. Orang yang punya karakter Kristus punya kasih. Apa itu kasih itu? Segala sesuatu dilakukan untuk kebaikan orang lain, walaupun mengorbankan diri sendiri. Ayatnya nggak usah dibuka cepat-cepat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya, itu giving, memberi. Lawan kasih apa? Orang yang karakternya bukan orang yang punya karakter khusus adalah hidupnya penuh kasih. Tapi orang yang tidak punya karakter yang dewasa adalah hawa nafsu.
Apa itu hawa nafsu? Kebalikannya, segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan diri sendiri, walaupun merugikan orang lain. Hawa nafsu selalu mengambil. Orang yang berpacaran, laki-laki yang mengambil keperawanan kegadisan daripada pacarnya, itu bukan kasih, itu hawa nafsu. Itu adalah binatang. Orang-orang yang berzina, yang meninggalkan istrinya hanya demi perempuan yang lebih cantik, lebih baheno, lebih seksi, itu adalah karakternya binatang. Orang yang punya karakter Kristus, rela berkorban, walaupun suaminya selingkuh dan yang lainnya, dia akan tetap mengampuni. Walaupun istrinya jahat, apa segala macam, dia tetap. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak mementingkan diri sendirinya, dan kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Dari poin kasih ini aja, seluruh esensi kehidupan Kristen, kalau dirangkai satu ayat saja, apa-apa tim, hanya satu, kasih. Jadi kasih itu memberi, Yohanes 3 ayat 16. Tapi hawa nafsu itu adalah mengambil. Ayatnya ada. Nggak usah dibuka supaya cepat. Ya, tadi kan Yohanes 3 ayat 16. Tapi kalau hawa nafsu itu adalah Yakobus 3, hampir sama ini. Yakobus 3 ayat 16, isinya gini, ya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sanalah akan timbul semua kekacauan dan semua perbuatan jahat. Nangkap teman-teman? Jadi kalau ada orang yang egois, mementingkan diri sendiri sebagai istri, sebagai suami, sebagai gembala, sebagai pemimpin, pasti di sana akan banyak kekacauan. Anak-anak akan menjadi amsyong luka batin. Dan di sana akan timbul semua perbuatan jahat. Sebentar kita akan selesai. Yang keempat, asik. Kesetiaan. Kesetiaan terlihat pada saat situasi keadaan tidak baik, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tetapi tetap melakukan dengan tekun. Tim ladies, setialah dalam melayani Tuhan. Walaupun engkau nggak dipuji, nggak ada yang mensupport, ada konflik, biasa itu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tapi tetaplah setia. Kalau Anda ingin kompetensi Anda bertambah, karisma Anda bertambah, Anda bisa sekolah, bisa online. Ya, ngambil profesor, doktor, kotor, kaburator, bocor, bisa sendirian, bisa. Tapi karakter nggak bisa. Karakter harus selalu bersinggungan dengan orang. Karakter harus mengalami proses yang sangat panjang. Kenapa saudara dikasih suami yang model gitu? Kenapa seseorang dikasih istri yang model demikian? Kenapa punya orang tua demikian? Kenapa di dalam komunitas ada gesekan? Karena Alkitab katakan, tanpa proses karakter, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, tidak akan muncul karakter yang dewasa. Katakan yes. Yes. Oke. Pada akhirnya, Alkitab tidak ngomong gini, sabarlah hambaku yang pintar. Sabarlah hambaku yang melayani Tuhan. Sabarlah hambaku yang hebat. No. Alkitab ngomong, sabarlah hambaku yang setia. Setia kepada suamimu. Setia kepada profesimu. Setia kepada pelayananmu. Setia kepada panggilanmu. Sampai kapan? Sampai akhir. Anugerah Tuhan, saya melayani Tuhan sudah 41 tahun. Dari umur 20 tahun. 41 tahun saya begitu banyak bertemu dengan teman-teman gembala-gembala
pendekar, pendeta, dan yang lain-lain. Wow. Tapi saya sadar, saya tidak boleh menghakimi. Saya juga banyak kesalahan dan yang lain. Tapi satu hal, saya belajar setia apapun dan bagaimanapun juga. Hanya kepada Kristus, kepada panggilan. Dan yang kedua, saya setia sampai akhir untuk Yayen. Saya selalu berdoa, kalau sampai saya jatuh dan meninggalkan Yayen dan selingkuh saya, Tuhan ambil nyawa saya. Ambil nyawa saya. Saya ingin kedapatan setia di hadapan Tuhan, di hadapan istri, di hadapan anak-anak, dan sekarang di hadapan cucu-cucu Noah, dan supaya dia punya role model bahwa engkaunya grandpa-nya, walaupun udah umur sekian, tapi tetap update di IG menjadi role model. Ya, tetap setia. Saya ingin melihat mereka, melihat kesetiaan dan menjadi role model kepada keluarga, kepada istri, kepada pekerjaan. Walaupun sudah begini, udah pensiun, enggak akan pensiunan saya. Saya tetap akan bekerja, saya akan tetap bisnis, saya akan tetap mencari peluang-peluang untuk bisa menghidupin keluarga. Bahkan punya mimpi untuk cucu, persiapkan yang terbaik. Hamba Tuhan tetapi profesional, mencari uangnya di bisnis dan yang lain di marketplace. Setia sampai akhir. Yang terakhir, teman-teman. Siap? Tanya jawab. Udah kelihatan ibu-ibu, nyonyotnya sudah mulai bergetar mau ngomong ini. Siap. Sebentar, mata saya nggak kelihatan nih siapa ini. Oh, ini sehat. Christine, ayo Christine. Natalia, nah Natalia tuh selalu main musik ya dari dulunya. Mata saya udah plus atau bagaimana ya? Oh ya, udah kelihatan semua. Oke, teman-teman. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah kesucian. Kesucian adalah originalitas, hati yang tulus dan transparan. Bicara tentang kesucian bukan berarti adalah dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Saya jujur, Pak Tim pernah jatuh sering. Tapi beda dengan hidup. Hidup di dalam dosa adalah terus-menerus melakukan dosa yang terus dan menikmatin. Tapi kalau jatuh, terpeleset, pernah, sering, bangun lagi. Jatuh, terpeleset, bangun lagi. Tapi arahnya kepada Kristus. Kalau hidup di dalam dosa adalah arahnya kepada setan, kepada kenikmatan dunia ini. Jadi kebalik ya, metanoia itu. Oke. Daud jatuh dalam dosa, Bathsheba sampai berzina. Tapi kenapa Tuhan tetap ampunin? Karena dia mengaku dosa, minta ampun. Dan Tuhan ampunin. Jatuh lagi, dia minta ampun dan Tuhan ampunin. Jadi Tuhan itu bukan melihat berapa puluh kali jatuh, tapi sikap hati yang minta ampun dan bertobat. Beda dengan Saul. Saul hanya berdosa, hanya mendahului untuk memberikan persembahan. Sekali aja. Tapi tidak diampuni. Daud berpuluh kali jatuh, tapi hatinya hancur dan diampuni Tuhan. Jadi peperangan Daud yang terbesar adalah bukan mengalahkan Goliat yang di luar. Peperangan Daud adalah mengalahkan Goliat yang di dalam. Perjinahan, kesombongan, kepuasan diri, dan itu yang dikalahkan dan dia kalahkan itu, dan akhirnya dia karakter Daud adalah karakter yang sangat berkenan kepada Tuhan. Berapapun banyak dari teman-teman yang kita bisa jatuh dengan, tapi kesucian itu bicara tentang sikap hati yang selalu minta Tuhan pulihkan. Yang kedua, kepada sesama manusia, minta maaf, minta maaf. Reni, minta maaf, saya salah. Kemarin janji nggak ditepatin. Bisa ngomong dia, Andri, saya minta maaf kemarin ngomong agak tegas, karena kamu kemarin melanggar sesuatu. Maafkan, saya menegur kamu perbuatannya. Tapi pribadinya tetap saya cintai. Jadi kesucian itu adalah buah daripada karakter. Oke, saya udah selesai. Silakan tanya jawab. Sesudah itu nanti kesimpulannya 2 menit. Saya akan tutup dengan solusinya harus bagaimana. Oke, silakan teman-teman.
Siap. Jam 10 tepat. Kita masih punya waktu 10-15 menit lagi. Oke, siap. Ya, Jen itu udah maju ke depan mau ngomong mau apa ya? Luar biasa. Kotim, Memang kita biasa belajar. di luar saya jalan-jalan terus. Kita banyak belajar ya. Tadi saya nyatet juga nggak keburu. Nanti kalau boleh minta. Udah beberapa minta slide-nya sih, Kotim. Siap. Wah, itu yang buat Andri. Thank you Andri nih. Andri sampai berapa jam? 3 jam dia buatin PowerPoint ini. Luar biasa. Biasa. Jam 5 pagi saya tiba-tiba, Dri, ada yang harus dirubah. Jam 5 pagi saya kebangun tuh ke WC. Ini harus ini. Thank you buat Andri ya. Andri keren banget sih Andri. Silakan. Langsung teman -teman, ya. Yang mau bertanya, ini udah ada beberapa yang masuk sih Kotim. Saya langsung silakan bertanya atau menambahkan. Silakan kasih syarat. Silakan. Siap. 1. Saya catat ya. Ya. Ini satu-satu aja kali ya, Ko ya? Satu-satu. Ya. Maklum usia. Ya, tadi yang pertanyaan teman saya sih di awal, apakah karakter dengan personality itu sama? Kan katanya personality itu dibawa dari lahir gitu ya, dan susah diubah gitu. Jadi kalau perbedaannya apa ya gitu? Oh, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kasih tepuk tangan siapa yang nanya itu? Teman Mana? saya, Siapa yang nanya? Lili, tapi nggak tahu nih. Tadi saya lihat juga gak nongol orangnya. Oke. Di buku ini kelihatan bukunya. Kelihatan, Dik? Nggak kelihatan nggak ini? Oh, nggak bisa ya? Ayo kelihatan sedikit ya? Ada, ya. Oke, Bapak. Nah, di buku ini dibahas tentang hal itu, tentang buku yang ke-18 tentang decision. Jadi begini. Saya jawabnya begini ya. Dengan pertanyaan, Pak Tim, karakter itu datangnya dari mana? Karakter itu datangnya pertama dari DNA. DNA itu bicara tentang temperamen. DNA, dominan, intim, stabil, itu sudah ada DNA. Itu seperti buih-buih salju, itu datang di dunia itu sudah ada tipenya gini, itu DNA. Kecil kan? Yang kedua, karakter itu ketemu dari pola asuh. Pola asuh 0 sampai 5, 5 sampai 12 itu pola asuh membentuk karakter. Kan itu ada yang ngomong gini ya, ekstrimnya. Karakter orang tidak bisa berubah karena 12 tahun pertama sudah membentuk hampir 80%. Menurut mereka, menurut para pendidik. Itu kita skip dulu ya. Yang ketiga adalah karakter terbentuk dari mana? Pengetahuan yang kita dapatkan dari lingkungan, dari kuliah, dari pergaulan, dari pekerjaan dan yang lain-lain. Oke? Yang keempat, karakter itu terbentuk dari mana? Suka dan duka dalam kehidupan. Mama papanya cerai, mama papanya gini, terus dia menikah, terus dia ternyata diputusin. Itu waduh, suka dan duka dalam kehidupan. Oke? Oke. Nah, yang kelima adalah 4 ini agak susah dirubah. DNA nggak bisa dirubah. Pola asuh kan sudah terjadi dalam hidup kita. 12 tahun, 18 tahun pertama. Suka dan duka dalam kehidupan. Linding, pacaran berapa kali? Nah, ya udah nanti kita ngobrol konseling berdua ya dengan Ian ya. Nah, kan itu kan ada bekas dalam hidup kita. Ini siapa ya? Nggak tahu ya, ketawa ya, pasti pengalaman juga. Yang keempat, tadi apa dikatakan adalah pengetahuan. Nah, yang kelima, tadi lupa, adalah iman dalam hidup seseorang. Berpengaruh nggak? Felicia, iman dalam hidup seseorang. Felicia, pengaruh kan? Pengaruh besar. Iya kok, pastinya. Iya, sangat besar. 5 hal ini sudah menetap dalam hidup kita. Tapi ada berita baik. Ini sudah hampir masuk kepada yang ke-6. Paradigma yang baru dan pengalaman yang baru dalam Tuhan itu bisa mengubah karakter kita. Walaupun sangat amat susah sekali, tapi karakter itu adalah pilihan, bukan warisan seperti temperamen yang sudah dominan, intim, stabil, cepat. Temperamen itu sudah menetap, sudah menjadi cap dalam hidup kita. Tetapi temperamen itu adalah, itu kan temperamen, tapi kan bisa dimaksimalkan, beda dengan karakter. Karakter adalah
pilihan-pilihan dalam hidup, ketaatan kita di dalam Tuhan, dan proses untuk mau dibentuk sehari demi sehari, karakter dengan paradigma yang baru, dengan Kristus, dengan proses, dengan ketaatan, karakter bisa berubah, walaupun amat sangat berdarah-darah untuk karakter. Jadi mungkin bisa berubah. Kan itu judulnya adalah karakter Kristus. Jadi Kristus yang memampukan kita untuk taat kepada firman dan kekuatan Roh Kudus sehari demi sehari akan menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Temperamen menurut saya terserah orang lain, nggak bisa berubah. Temperamen itu bukan segala-galanya sebenarnya. Temperamen dominan inti tapi bisa diubah, bukan temperamen dasarnya, tetapi dimaksimalkan menjadi dewasa secara karakter. Masih ingat? Orang dominan kalau dewasa itu tegas. Kalau dia tidak dewasa dalam karakter, ngebosi. Masih ingat? Orang intim kalau tidak dewasa itu kalau orang intim kalau dewasa dalam Kristus menyenangkan, tapi kalau tidak dewasa dalam karakter menyebalkan. Komat, bukan komitmen, komat kamit. Orang stabil kalau dia dewasa dalam Kristus sabar, tenang, ya seperti Kevin itu Felicia, ya seperti Wei itu adalah dia sabar, tenang, itu saya yakin itu stabil. Oke, nggak tahu kalau Ian sama Yen Johan nanti identitasnya. Tapi kalau dia tidak dewasa, lelet, susah berubah, ya. Didorong masuk subur juga, tenang aja. Nah, orang cermat kalau dewasa adalah teliti, akurat. Tapi kalau tidak dewasa, ini paling bahaya ini. Orang cermat. Perfeksionisme. Menuntut orang lain harus sempurna seperti dia. Jadi munculnya SOK. Salahkan, omeli, kritik. Nah, ini. Karena itu saya wanti-wantinya, kalau Anda punya temperamen dominan cermat, dominan itu kan target secepat yang sampai dan cermat teliti nggak boleh salah. Anda yang harus paling banyak bertobat. Tapi berita baiknya, Paulus adalah dominan cermat secara temperamen. Tapi ketika ketemu Kristus dan diasah, dibentuk, dikasih penyakit, dia menjadi orang yang paling hebat dipakai Tuhan sampai dunia terinjili. Jadi poinnya adalah karakter bisa berubah dengan Kristus dan ketaatan. Yang ketiga, proses kehidupan yang mau dibentuk. Nangkap sesuatu? Siapa tanya? Nanti. Ini dulu utamakan. Ini siapa yang nanya? Oh, Helen. Oh, ada yang nanya lagi. Oke, saya taat kepada moderator dulu. Silahkan. Nangkap sesuatu, teman-teman? Ya, kok. Tadi kan dibilang untuk anak-anak itu kan karakter itu bukan warisan gitu ya, tapi bisa diubahkan, bisa dibentuk gitu ya. Cuman kan untuk anak-anak kecil itu secara nggak langsung itu kan mewarisi dari orang tuanya gitu biasanya ya. Biasanya kita kan juga kalau ada anak nakal banget gitu kan, ya mami pasti pernah ngalamin ya. Aduh, nakal banget sih ini nurun dari siapa sih gitu ya. Nggak sadar, padahal kita secara nggak sadar kita yang nyontohin gitu ya. Nah, itu kalau udah terbentuk puluhan tahun gitu kan memang susah kan, lebih baik menjaga daripada mengubah gitu kan kok ya. Benar sekali. Ini pertanyaan atau pernyataan? Jadi maksudnya ini ada sekalian ada pertanyaan juga sih, minta contoh praktis gimana cara mengajarkan karakter ke anak-anak kecil kok gitu, karena baik kalau demikian ini pertanyaannya sudah mengarah karena Anda sudah pinter semua, mungkin ini lainnya di Ladies itu sudah banyak sharing khotbah-khotbah yang sangat bagus, jadi udah tahu. Kalau demikian langsung saya jawab ya pertanyaan nomor 2 itu dengan solusinya harus bagaimana, Pak Tim? Solusinya adalah
harus ada jabatan 2R. Katakan, bisakah dengan rendah hati angkat tangannya, jarinya 2? Katakan 2R, 2R, R bukan L, R. Jadi supaya jangan salah tafsir, lebih baik nulis R, ya 2R. Mana Dik? Nah 2R. 2R itu apa? Yang pertama adalah role model. Jadi yang tadi disampaikan, anak-anak sifatnya udah aja menurun dari bapaknya, dari mamanya, dari engkongnya, dari omanya. Oh bukan. Yang diturunkan itu adalah temperamen. Temperamen kan setiap orang ada, dominan, instabil, cermat ya. Oke. Tapi sebenarnya bukan karena sudah diturunkan dari orang tuanya pemarah jadi pemarah. Nggak tahu tepat. Tapi sebenarnya jawabannya adalah yang R pertama, role model. Jadi kalau orang tuanya memang suka pemarah, kalau menghadapi istri itu kalau gini harusnya bentak-bentak supaya dia jangan melawan. Kalau begitu, kalau saya sebagai seorang wanita kalau dibentak-bentak itu, gampang kabur aja dari rumah. Itu hanya menjadi role model. Betapa sangat pentingnya, baik lagi Bapak, Ibu, teman-teman. Jangan bangga kalau anak Anda menjadi orang nomor 1 di sekolah. Jangan bangga kalau anak-anak menjadi juara basket. Jangan bangga kalau engkau menjadi. Itu semua itu akan membahayakan hidupnya. Ingat, pohon itu buah-buah dan segala macam akan menghancurkan dan roboh. Anda harus fokus energi 12 tahun pertama Anda membangun karakter anak. Karakter apa? Karakter buah roh, kasih, kesetiaan, kebaikan, lemah lembut, apalagi itu kesabaran dan 9 penguasaan itu harus dilatih. Nah, ketika dilatih, siapa yang ngomongnya? Siapa yang ngelatihnya? Papa dan mamanya. Nah, papa mamanya kalau tidak menghidupin, itu disebutnya omong doang. Harus jadi role model. Jadi walaupun orang tua tidak ngomong, tapi jadi role model. Si papa itu kasihnya beres, kesetiaan, ketekunannya, kerja keras, penguasaan diri, pelayanan, dan itu jadi role model. Ada saatnya anak yang udah umur 10 tahun ke atas, ada saatnya dia tidak percaya lagi omongan kata-kata yang didengarin telinga dari orang tua. Dia lebih percaya dengan mata dia, melihat apa yang dilakukan oleh papa mamanya dalam menghidupin hari-hari yang penuh kesulitan, hari-hari yang penuh dengan keberkatan, dan dia itu menjadi role model. Role model yang nyata. Nah, itu kuncinya. Yang kedua adalah bicara tentang role play. Bukan hanya role model aja, tapi role play. Role play itu adalah mama papa menghidupin semua kebenaran firman Tuhan. Agak menghidupi lah, jangan menghidupi dalam penyataan enggak ada. Agak mirip menghidupin kebenaran firman Tuhan. Ayatnya di mana? Dasarnya kuat. 2R, bukan nih? Filipi 2 ayat ke-5. Ini sebagai jawaban bagaimana karakter Kristus bisa hidup dalam saya dan keluarga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, apa teman-teman? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi poinnya, jangan dulu transfer sesuatu kepada orang lain kalau kita tidak menghidupin ayat ini. Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kalau ada yang harus saya rubah dalam hidup saya, Timotius, hari ini adalah, yang harus dirubah adalah pikiran saya setiap hari harus seperti pikiran Kristus. Dan perasaan saya harus seperti perasaan Kristus. 5 tadi. Perkataan saya ketika saya sedang bicara, ketika saya sedang meeting, ketika saya menegur, apakah perkataan saya seperti perkataan Kristus? Pikiran Kristus dan hati saya. Oke? Ketika saya sedang bertingkah laku seperti Sieni tadi, apakah pikiran dan perasaan saya seperti karakter Kristus dalam tingkah laku?
dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian? Apakah pikiran dan perasaan Kristus udah ada dalam 5 hal ini? 5 ini aja. Keren banget. Kalau itu menjadi role model di dalam keluarga, kepada diri sendiri, dan role model di dalam role play, pertama role model, yang kedua adalah role play dilakukan, maka kalau keluarga kita, anak-anak kita akan mempunyai fondasi yang sangat kuat. Yes. Karena itu kenapa hari-hari sekarang saya sangat dekat sama cucu Hendrik, Kokonoa. Karena saya tahu 5 tahun pertama, bukan saya tidak menghargai mama papanya, saya tahu. Tapi saya pernah salah dalam parenting, pendidikan. Walaupun saya pembicara parenting di BCA 5-6 tahun. Tapi saya ada kesalahan. Pada waktu 5 tahun pertama, waktu saya terlalu habis untuk karir dan pelayanan, untuk Shanti dan Hendrik. Salah satu penyesalan saya adalah anak saya yang kedua, Henry, terlalu cepat ke luar negeri. Umur 12 tahun. Saya belum impartasi kehidupan tentang iman, pelayan. Belum. Jadi karakter dia lebih terpengaruh kepada lingkungan ketika di Melbourne. Dan ketika dia umur 26 tahun, ketika saya konseling, sharing, sangat amat berbeda sekali. Tapi itulah penyesalan saya. Tapi saya salah. Kalau Shani dekat dari anak pertama kan. Jadi pada waktu umur 40 tahun saya harus keliling Indonesia. Kerja adanya, pelayanan. Salah saya. Tapi saya udah minta maaf sama Tuhan ampunnya. Tapi jangan terulang. Karena karakter itu number 1. The first karakter Kristus. Karena kalau karakter bagus, karisma, dia punya kedudukan, reputasi, kekayaan, kehebatan. Tapi kalau karakternya nggak bagus, wah hancur. Beli jamu dengan tukang jamunya bisa dibeli. Itu banyak terjadi hari sekarang. Apapun juga bisa dimakan, bisa dihalalkan. Narkoba di mana-mana, seks bebas di mana-mana, gay sekarang sudah merajalela di mana. Homo sudah banyak. Waduh, bahaya sekali kalau kita tidak the basic karakter itu. Poinnya bukan berapa lama anak kita ada di rumah, berapa lama kita. Karena gini, nah ini saya untung ingat nih. Teman-teman, Anda mendengarkan karakter bagus nggak? Bagus. Tapi saya sampaikan berita jeleknya ya. Karakter tidak bisa dikotbahkan. Karakter tidak bisa diajarkan. Apalagi 1 jam. Mau 100 tahun juga nggak bisa diajarkan. Kalau enggak, saya bicara karakter, semua karakternya bohong. Ada orang 40 tahun, 50 tahun khotbah mengajarkan dengan karakter, tapi tetap aja gay tetap gay. Karakter hanya bisa disalurkan, ditularkan dalam 2 R. Role model di dalam keluarga dan role play dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat salah sekali kalau ada pendeta yang terlalu fokus kepada khotbah di mimbar dan dia sudah habis-habisan. Dan akhirnya habis. Tapi ini kenyataan, ini ekstrim. Ya, saya yang tadi, saya punya teman yang khotbah udah 40 tahun dia ya. Dan ketika istrinya mempersiapkan Jumat, Sabtu, Minggu, persiapan khotbah. 40 tahun bersama-sama. Ternyata suaminya yaitu di penjara itu. Dia berpikir dengan khotbah persiapan yang hebat-hebat itu bisa mengubah orang lain dan mengubah suaminya. Jangankan mengubah orang lain, mengubah di sini juga bisa. Jadi poin karakter itu adalah bisa dirubah, bisa, tapi berdarah-darah. Angka lebih baiknya pada waktu pohonnya masih kecil, akarnya masih bisa dibentuk. Fokus kepada energi membangun karakter dulu. Bukan reputasi, bukan kepintaran, bukan kekayaan. Itu mah kalau karakter bagus, karismanya bagus, nah itu hebat. Jarang terjadi. Ada beberapa orang yang punya karakter bagus, ininya bagus.
Jabatan apapun juga tidak menjamin seseorang punya karakter yang bagus. Karena sudah kadung, hanya ditampilkan pencitraan, hanya bisa khotbah. Kok WL, kok gay? Saya katakan, waktu dia nyanyi itu karisma yang keluar. Gaynya itu sudah jadi karakter dia. Ngeri nggak teman-teman? Itu yang terjadi. Setuju nggak? Hanya 2 R. R pertama apa? Role model. Yang kedua, role play setiap hari dalam keluarga, komunitas kecil. Kejawab ya, ring-ring. Jadi yang tadi, oh dasar jika engkongnya suka ngambek, oh dasar engkongnya suka judi. Bukan. Karena dia melihat, oh jadi dokter, oh udah ada DNA-nya. Bukan, dia melihat mama papanya jadi dokter tuh enak. Hanya duduk aja dapat duit banyak. Kalau jadi dokter, ngodok-ngodok anu kotor. Itu bukan itu. Karena role model menjadi alam bawah sadar dia. Nangkap sesuatu teman-teman? Penting nggak karakter? Dan hanya bisa dikerjakan hanya di dalam pikiran dan perasaan Kristus setiap hari. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Oke, kita punya waktu berapa menit lagi? 10 menitan lagi kok. Udah selesai ya? Cepat sekali. Oh, 10 menit lagi? Oh, iya. Siap. Ada Oke. pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya silahkan. Coach Kim, bagaimana cara menghadapi orang yang memiliki karakter yang buruk karena kita tidak bisa mengubah karakternya? Ya, kenapa kita harus mengubah orang itu? Kalau dalam kehidupan suami istri, satu-satunya rumus cerai yang paling cepat adalah paksalah suami kita, istri kita supaya berubah karakternya. Paksa dia, tumpang tangan, tumpang kaki. Jangan mengubahkan orang lain, bro and sis. Ngubah diri sendiri aja, ngubah Timotius sendiri aja susah. Apa yang ngubah orang lain? Yang harus kita ubah itu bukan orang lain, tapi ketika kita berubah cara pandang kita, respon kita. Kok teman kita jadi baik ya? Yang berubah itu bukan orang lain dulu, diri kitanya. Kita cenderung ingin mengubah pasangan kita, mengubah teman pelayan, mengubah orang desa dan cerepet, kata Patin juga dominan, cermat, nggak bisa berubah. Kita, karena Alkitabnya jangan menghakimin. Yesus saja ngomong gini, Yesus saja tidak menghakimin. Padahal dia adalah Tuhan. Kita, kenapa kita banyak kecewa, kita banyak konflik karena kita menghakimi orang lain. Dunia itu berubah karena kita berubah, baru dunia berubah. Yang harus berubah, nampak pertama-tama ada Timotius Aditan. Dengan apa? Dengan firman. Ngaca. Firman itu ngacakan. Dengan apa? Roh Kudus intim mengingatkan. Jadi jangan terjebak ya teman-teman dengan penampilan. Oh dia itu apa gitu ya, hebat ya penampilannya. Dia bisa khotbah, bisa nyanyi. Oh dia kaya, dia dermawan gitu. Belum tentu lah. Kau belum kenal dengan karakter aslinya di rumah. Nah ini bisa menjadi poin pilih menantu. Calon menantu bagaimana? Perkataannya bagaimana? Coba lihat di rumahnya, gampang. Kita aja ngirim pembantu kita dikirim sama dia tanpa diketahui. Kelihatan perkataannya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, kasihnya bagaimana, kesetiaannya bagaimana, bangunnya jam berapa, kesuciannya bagaimana. Milih menantu pakai 5 tes ini akan kelihatan karakter yang asli, termasuk kita juga. Jangan terjebak dengan penampilan. Wah, itu hanyalah talent, itu hanyalah reputasi, itu hanya pencitraan. Yang aslinya itu adalah di dalam. Di mana? Di komunitas, di mana? Di keluarga. Dan bukan keluarga pada saat tenang, pada saat sedang sakit.
Responnya bagaimana? Pada saat sedang sengsara, bagaimana? Tapi hampir kebanyakan orang, kalau ditekan dalam kesusahan, itu bertahan. Tapi dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, 10M masih kuat, 100M, dicabok ke duit, masih tetap enggak? Masih tetap setia suci. Dicabok 500M, dicabok ke duit, goyang. Jadi kembali back to basic adalah karakter dasar. Setuju nggak ya? Setuju ya? Fitria, Yenita, Yen. Oke, pertanyaan lagi yang lain. Masih ada waktu. Pertanyaan luar biasa. selanjutnya. Apa saran-saran Kotim gimana caranya kalau dihadapkan masalah respon kita proaktif? Soalnya biasanya emosi dan perasaan dulu yang langsung muncul. Emosi apa? Gimana kalau dihadapkan masalah respon kita proaktif katanya. Soalnya biasanya emosi dan perasaan dulu yang langsung muncul. Gimana supaya bisa menjadi proaktif gitu ya? Oh iya. Jadi intinya begini, ada banyak orang menekankan, wanita mah makhluk emosional, perasaan. Siapa bilang? Kalau laki-laki mah pemikirannya pikiran dulu, siapa bilang? Ternyata enggak, dan kenyataan. Jadi begitu tekanan datang, yang muncul itu adalah kembali kepada dengan apa hidup kita dibangun. Kalau kita membangunnya akarnya kuat, banyak mendengar firman, merenungkan firman. Karena itu hebat ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ke-6 mengatakan, seperti pohon di tepi aliran sungai. Nah, dia melambangkan tentang pohon itu apa? Siapa yang merenungkan firman Tuhan, itu bukan buahnya, bukan daunnya, tetapi adalah merenungkan firman itu, akar-akarnya itu diairi dengan air firman Tuhan. Dan airnya firman Tuhan itu membuat pohon ini menjadi sehat dan berbuah-buah dan berhasil. Jadi kalau orangnya itu memang kuat di dalam fondasi akar firman Tuhan, begitu ada kejutan, begitu ada ada sesuatu yang sangat menggelisahkan, kabar yang sangat mendukakan, misalnya ada yang meninggal, ada ditipu segala macam atau kehancuran, orang ini akan tenang. Diam dulu. Kenapa? Karena akarnya kuat. Jadi bukan berapa banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, besarnya apa gitu. Bahkan berita yang sangat menghancurkan, dia akan tetap tenang, kuat. Jadi bukan berapa besar, tetapi tergantung dengan apa hidup seseorang dibangun. Akarnya kuat enggak? Kalau akarnya nggak kuat, berita sedikit aja, hidung kamu cut, langsung dia bisa kepahitan dan bunuh diri. Ada yang gitu. Gitu aja. Jadi bukan berapa omongan orang lain, tapi bagaimana dasar kita dibangun di atas dasar akar firman Tuhan. Jadi saya tidak percaya, wanita mau emosional, dia logik, enggak. Bukan soal itu. Manusia itu dari pikiran, perasaan, kehendak, itu nyata. Setuju, Natali? Ada lagi? 1 menit terakhir. Ya. Reni mau menyampaikan sesuatu, kan? Silakan Reni mungkin. Ya, mungkin ada yang mau langsung bertanya, boleh langsung di unmute aja. Nah, Ren, saya ingin mendengar Reni ngomong sesuatu, Ren. Silakan. Halo, Reni. Ya, bagus sekali Kotim. Hari ini insight-nya luar biasa. Thank you banget. Ya. Lanjut kalau ada yang mau bertanya. Oke, thank you. Thank you, Reni. Tuhan memberkati Reni ya. Silakan teman-teman. Nggak ada pertanyaan masuk lagi sih, Kotim. Mungkin bisa tutup dengan closing statement ya. Jadi teman-teman, dalam hidup ini kita tahu esensi hidup ini, puncak yang tertinggi dalam kehidupan seseorang bukan menjadi Kristen, masuk surga, menjadi kaya, menjadi hebat, terkenal, menantu, dan yang lain-lain, bukan. Tetapi puncak yang tertinggi hati Tuhan adalah Roma 8 ayat 29.
supaya Anda dan saya punya karakter seperti Kristus. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, role model kita adalah Yesus Kristus. Belajar dari Yesus Kristus, role model Yesus. Dari mana? Dari firman, dari Roh Kudus. Belajar. Yang kedua adalah role play. Lakukan satu hari lebih baik 1%, besok 2%, besok 3%, besok 4%, besok 5%. Seumur hidup. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kalau kita melakukan demikian, impartasikan ini di dalam keluarga, kepada suami, kepada anak-anak. Nah, yang paling penting itu kamu rendah hati. Kamu sayang sama mama papa, sama pembantu, sama popo, sama oma, harus sama office boy, harus bilang terima kasih, sama bibi ngambilin anduk. Ya, harus belajar mengucap syukur, susah. Kenapa Jokowi semakin dia tinggi semakin hebat, tapi dia kalau profil tetap sederhana, nggak korupsi, nggak nikah lagi dan yang lain. Karena akarnya walaupun dia bukan, akarnya sangat kuat, akarnya sederhana, akarnya kemiskinan, penderitaan. Rumah di Bedeng 3 bulan pindah, rumah di Bedeng pindah, disolokan. Di akarnya sangat kuat, sangat. Ketika dia menjadi orang nomor 1 di Indonesia, bahkan di Asia, bahkan dunia melihat dia tetap rambutnya masih tetap oke, jasa masih tetap oke, jalannya tetap oke, gajinya tetap oke. Kenapa? Karakter yang dibangun sangat amat kuat sekali dalam kehidupan. Kau karakternya rapi, dia kaya sedikit jadi sombong, cakap sedikit jadi sombong. Dan itu menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu Alkitab mengatakan, Roma 8 itu tujuan kita dan puncak yang tertinggi dalam kehidupan kekristenan adalah karakter kita serupa dengan gambaran karakter Kristus. Jadi itu poinnya. Jadi gambar diri dan membangun gambar diri dengan membangun karakter itu adalah hati Tuhan. Yang lain mau bonus. Setuju teman-teman ya? Tepat jam 10.30 demikian. Ayo kita berdoa. Ya, kok sorry sebelum tutup dalam doa, kita mau foto bersama dulu. Oh ya benar, aduh. Nah ini boleh kan? Takutnya Ini pada buah-buah keburu-bubar. kehidupan. Ya, yuk teman-teman boleh dibuka, boleh pada on cam semua. Ya seimbang dong. Luar biasa. Ya hari ini kita belajar banyak ya, dan satu pesan singkat tapi sangat kuat dan benar-benar jadi modal banget ya buat kita, khususnya ibu-ibu, seorang istri, seorang emak gitu ya. Yap. Jadi supaya jadi berdampak dan jadi berkat buat banyak orang. Ya, siap Dewi. Semuanya ada 3 halaman. Halaman pertama dulu ya. Siap. Oke, yuk. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, halaman. Supaya ingat terus ya, 2R ya. Ini ya, 2R ya. Role model dan role play. Ya. Halaman kedua 1, 2, 3. Dan halaman ketiga. Siap. Ya. Tetap 2, role model dan role play. Foto lagi, oke. Foto lagi 2 katanya. 2 lagi siap di nomor 1 supaya seimbang. Yuk, 1. Bilang role play, role model dan role play. Role model dan role play. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, ya. Siap. Sudah, silakan untuk tutup dalam doa. Ya. Kami bersyukur buat siang hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, sharing firman Tuhan. Hamba Timotius juga banyak kekurangan, banyak kelemahan. Begitu juga dan Lady, semua kami punya kerinduan. Kami menaklukkan hati kami, pikiran kami di dalam Kristus. Tolong Tuhan. Dan kami tahu karakter tidak bisa diajarkan, dikotbahkan, tapi karakter hanya bisa ditularkan, diimpartasi dalam role model seperti Yesus Kristus. Karena itu kami mau role model kami punya hubungan yang manis dengan role model Yesus Kristus. Kami bergaul akrab di dalam doa, merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Dan yang kedua, kami melakukan menjadi role play, menjadi firman, menjadi daging dalam hidup kami, menjadi gaya hidup kami setiap hari. Ubah hidup kami, dan jangan kami hanya bertumpu kepada satu acara, tapi lifestyle, gaya hidup Kristus, firman, Roh Kudus, dimanapun kami ditempatkan, di kerjaan, di rumah, di tempat sport, di tempat manapun, gaya hidup Kristus, Roh Kudus menguasai hidup kami. Dan kami tahu akibatnya hidup kami akan mengalami peningkatan yang dahsyat. Hidup kami akan menjadi dampak yang besar. Hidup kami akan jadi berkat yang besar buat suami, buat mama papa, buat anak-anak, buat komunitas, buat pelayanan kami. Dan pada akhirnya itu bukan membuat kami menjadi sombong dan berpuas, tapi itu semua untuk memuliakan Kristus, dan Kristus, keserupaan Kristus kami di dunia ini membawa dampak yang besar, akhirnya bermanfaat buat sesama manusia. Sebentar kami akan kembali kepada ibadah kami yang sejati di keluarga, di komunitas, di kerjaan kami. Atas nama Yesus, Bapa menerima berkat Bapa Surgawi, cinta Yesus, penghiburan Roh Kudus mulai hari ini. Dan kami bersyukur Leni sudah sehat, sudah segar, sudah sembuh di Singapura, dan nanti akan kembali ke Bandung dengan baik. Berkatin semua panitia yang sudah membantu melayani semuanya, berkatin dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang setuju katakan amin. Amin. Ya, thank you banget Kotim. Thank you semua. Buat hari Thank you, ini. Kotim. Thank you, Thank Lady. you. Thank you, Buat Bless. Lady. Sampai ketemu lagi. Thank you, Kotim. Siap. Thank you, Kotim. Bye. Sama semua teman-teman Dewi dan teman-teman semua. Oke, Meli. Kemana deh? Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang